Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika. Pak Ustadz, pertanyaan saya, Ramadan adalah bulan Quran. Dari kita semua mengejar membaca Al-Quran tilawah setiap hari. Pertanyaannya, mana yang lebih baik Pak Ustadz, mengejar hatamnya atau membaca satu ayat, kita memahami satu terjemahannya Pak Ustadz? Karena sebagian besar dari kita ngerasa gitu, mungkin punten ada kebanggaan, ada kesenangan bahwa kalau sudah hatam rasanya lebih bermakna Ramadan ini. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan sangat bagus sekali. Silakan Ustadz Asmar Lambo. Kayaknya nggak lengkap ya kalau misalnya udah khatam begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz. Oke. Jadi pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Saya kira dua-duanya bagus Bu. Ya, bahkan lebih bagusnya kedua-duanya diamalin. Kita kejar target menamatkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, juga kita memahami makna-makna isi daripada kandungan ayat-ayat yang kita baca. Itu yang paling ideal. Tapi kalau kita memposisikan keduanya, tentu kelasnya berbeda. Orang yang memang masih belajar untuk membaca Quran, maka itu kemungkinan lebih bagusnya dia banyak membaca, memperbaiki makharajnya, memperbaiki bacaan tajwidnya, ya. Kemudian menyelesaikan khatamul Qur'annya. Ketika kita sudah mungkin bacaannya sudah lancar, sudah bagus, ya alangkah baiknya ya kita berbeda gitu. Akan tetapi kalau mau idealnya, di samping kita mengejar target tamatkan bacaan-bacaan Quran di bulan suci Ramadan, maka kita juga memahami makna-makna dan artinya. Karena hakikat baca Quran itu walaupun tidak dipahami artinya, jumhur ulama kita mengatakan pahalanya tetap sangat banyak, terutama di bulan Ramadan. Bahkan dalam satu hadis itu cukup membaca saja Alif Lam Mim, kata Nabi, 3 huruf 30 pahala. Setiap satu huruf mendapatkan 10 pahala. Jadi itu baru segi bacaannya. Bagaimana ketika kita mentadaburi, memahami maknanya, dan kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu adalah hal yang kamil dalam Al-Quran. Artinya kita betul-betul termasuk golongan yang bukan hanya sekedar membacanya, tapi kita betul-betul berada dalam golongan yang Qur'ani. Artinya aktivitas kehidupan kita mulai dari bacaan sampai amalan, semua sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Maka dari itu tentu yang kita pahami dari Al-Quran itu ya dari hati kita, pikiran kita, ya itu yang harus kita seimbangkan dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi seperti pertanyaan Bapak tadi juga ya, bahwa memang dalam kehidupan kita itu dalam Tanwirul Qulub ya, yaitu Amin Al-Qurdi mengatakan itu hati dan pikiran itu ada perbedaan. Ya, hati kita itu adalah qulub, hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, itu yang tenang itu. Di balik hati itu ada nafsu. Ya, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu ini selalu mengajak kepada kejahatan. Kemudian yang menyeimbangkan antara nafsu dengan hati itu itulah akal. Afala tatafakkarun. Ketika datang dua perkara, maka pikiran kita datang memilah mana yang baik, mana yang buruk. Ketika menggebu-gebu akan mengajak kita kepada kemaksiatan, itu nafsu. Dan ketika membawa kepada jalan yang benar dan ketenangan, maka itu adalah hati. Yang memilah itu, itulah akal. Saya kira seperti itu Al-Quran sudah menyempurnakan perkara itu, bagaimana mengarahkan kepada hati, bagaimana kita menolak nafsu, dan bagaimana menjadikan pikiran kita menerima hal-hal kebenaran yang tentunya menuju kepada hati kita. Dan itulah kesempurnaan pengamalan Al-Quran. Masya Allah.